الحمد لله الذي يبسط الفضل للمقبل عليه والمتوجه إليه. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الهادي إليه والدال عليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تأدب بأدابه وسار في دربه ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung berapa banyak nikmat dari Allah, maka tidak akan pernah ada yang mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba yang bersyukur kepadanya, dan semoga segala nikmat yang ada di dalam diri kita membawa kita untuk semakin dekat kepadanya, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, fa in aradta ya akhi, apabila engkau menginginkan wahai saudaraku, ayyakuna laka izzun la yanqadi, bahwa engkau mendapatkan kejayaan yang tidak akan pernah sirna, wasudadun la yanqati, dan keberuntungan yang tidak akan pernah terputus, wa syarafun la yadhhab, kemuliaan yang tidak pernah hilang, wa majdun la yabla, dan keagungan yang tidak akan pernah habis selama-lamanya. Kuncinya cuma satu, fa'ati' rabbak, maka taatilah Tuhanmu. Ini aja kuncinya. Menginginkan kejayaan yang tidak akan pernah habis dan selesai, keberuntungan yang tidak akan pernah terputus, kemuliaan yang tidak pernah hilang, keagungan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Kuncinya cuma satu, fa'ati' rabbak, maka taatilah Tuhanmu. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah yaitu wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Orang yang taat kepada Rasul, orang yang taat kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah wujud ketaatannya kepada Allah. Pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang solat berjamaah, dan itu disyariatkan oleh agama kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam satu minggu ini bagaimana kita dengan solat berjamaah, bagaimana kita dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, bagaimana kita dengan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Sedangkan kita semua menyadari bahwasanya tidak ada seseorang yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Dari karenanya diceritakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Diceritakan oleh sebagian para ulama, anna rajulan ra'a fin naumi ahlal gubur fi ba'dil magabir qad kharaju min guburihim ila zahiril magbarah. Diceritakan ada orang yang bermimpi. Ada orang bermimpi, kemudian dia bermimpi bahwasanya penghuni kubur itu keluar dari kuburnya dan mereka duduk di atas kuburnya masing-masing.
Fa idza bihim yaltagituna syai'an ma yadri mahu. Ternyata orang yang ada di atas kubur semuanya mengambil sesuatu yang mana orang yang bermimpi tersebut tidak tahu apa yang diambil itu. Yaltagitun, memungut. Fata'ajjabtu min dzalik. Orang tersebut bercerita, saya heran melihat pemandangan itu. Wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltagit ma'ahum syai'a. Dan saya melihat ada salah seorang di antara penghuni kubur itu hanya duduk, tidak ikut memungut apa yang dipungut oleh orang banyak. Ya, dia hanya duduk. Wa danautu minhu. Saya pun mendekat kepadanya, wa sa'altuh, dan saya tanyakan, malladzi yaltagitu haula, itu yang mereka memungut, apa yang mereka pungut itu sebenarnya apa yang mereka rebutkan, apa yang mereka ambil. Fagal, maka orang yang duduk yang tidak ikut memungut tersebut mengatakan, gal yaltagituna ma yuhdi ilaihimul muslimun. Ente tahu apa yang mereka ambil itu? Itu yang mereka ambil itu adalah hadiah amal soleh yang dikirimkan oleh orang muslim secara umum. Kan biasanya kalau kita hadir tahlilan, ba'arwah, bahaul, atau di majelis biasanya kita tahlilan, kan ada akhirnya itu wa ila arwahi abaina, dan kepada arwah-arwah orang tua kami, wa ummahatina, dan juga ibu-ibu kami, wa ajdadina, kakek kami, wa jaddatina, dan juga nenek kami, wa jami'i qarabatina, dan seluruh keluarga kami. Kemudian setelahnya wa jami'i amwatil muslimin wal, nah itu masuk di situ, semuanya dapat amwatil muslimin wal muslimat. Dari karenanya kalau kita sering hadir majelis kemudian mengaminkan, secara otomatis apa yang dibaca di majelis tersebut, dari sholawat, dari zikir, dari mau'izatul hasanah, dari apapun, sampai kepada orang yang kita doakan tersebut. Nah itu secara umum. Kemudian min qiraatil Quran, yang mereka ambil tersebut dari bacaan Al-Quran, sedekah dan doa secara umum. Ya Allah, dipungut. Gala fagultu lahu, maka aku bertanya kepada orang itu, falima la taltagit anta ma'ahum. Nah ente orang kenapa cuma diam, tidak ikut memungut seperti mereka? Dia menjawab, ana ghaniyun an dzalik. Saya tidak perlu itu semua. Saya tidak perlu hadiah yang ibarat kata itu recehan. Itu recehan. Saya tidak perlu, ana ghaniyun an dzalik. Saya tidak perlu dari itu semua. Gal fagultu bi ayyi syai'in anta ghani. Nah, dengan sebab apa engkau tidak memerlukan recehan semacam itu yang dikirimkan oleh orang-orang yang ada di dunia kepada orang yang telah meninggal dunia? Karena sebaik-baik hadiah dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat adalah amal soleh. Nah saya tidak perlu itu. Gala bi ayyi syai'in anta ghaniyun. Nah terus kenapa engkau tidak perlu dengan hal-hal yang semacam itu yang direbutkan oleh orang lain? Dia mengatakan, gala bi khatmatin yagra'uha waladi wa yuhdiha ilayya kulla yaum. Saya tidak memerlukan itu, tahu kenapa? Saya tiap hari dapat 1 kali khatam Al-Quran. Siapa yang memberi? Anakku yang masih ada. Anakku masih ada. Dia baca tiap hari khatam Al-Quran dan dia kirimkan kepada saya. Dah, saya tidak perlu. Saya tidak perlu dengan recehan, ya. Bahasanya ulun itu recehan. Artinya yang direbutkan oleh orang banyak. Ini saya dapatnya apa? Saya dapatnya khusus. Tiap hari khatam Al-Quran. Yang ngebaca siapa? Anak saya. Yang dia hadiahkan kepada saya. Fagultu fa aina waladuk. Maka orang itu, orang ahlul ilm itu mengatakan, di mana anakmu? Gala waladi yabi'ul zalabiyyata fis suqil fulani. Anak saya, nanti mau tahu, anak saya dia menjual semacam seperti halwa, manisan
yang mana di sana dituangkan minyak, kemudian digoreng dan lain sebagainya, berbagai macam lah. Berbagai macam yang dia jual di pasar fulan. Gal falamma staigadtu, manakala saya terbangun dari tidur saya, dhahabtu ila suq haitsu dzakar. Saya pun pergi ke pasar yang seperti disifatkan oleh orang yang saya temui dalam mimpi tersebut. Fa idza bi syababin yabi'u zalabiyata wa yuharriku syafatayh. Ternyata saya lihat dari kejauhan memang ada di pasar itu orang yang menjual zalabiyah, yang dia sambil ada membaca sesuatu, kelihatan dari bibirnya dia membaca sesuatu. Orang itu kalau lagi bebacaan kelihatan dari bibirnya. Kalau orang berdiam aja biar ibarat awaknya belenggang, zikir nasyid dan sebagainya, mungkin dia membaca kelihatan. Dan orang ini sambil jualan, subhanallah, sambil membaca. Fagultu, maka aku tanya, saya mendekat dan saya tanya, bi ayyi syai'in tuharriku syafataik? Apa yang kau baca? Gala agra'ul Qur'an. Saya baca Al-Qur'an. Oh, ternyata orang ini hafal Al-Qur'an. Syuf. Agra'ul Qur'an wa uhdihi ila walidi fi gabrih. Dan pahala yang aku baca ini saya hadiahkan buat orang tuaku di kuburnya. Ini sebaik-baik hadiah. Sebaik-baik hadiah. Udah tidak ada lagi urusan ini, urusan duniawi sudah tidak ada lagi, terputus. Wa uhdihi ila walidi fi gabrih. Dan saya hadiahkan. Oh, ternyata memang benar apa yang dia katakan. Gal falabithu muddatan minaz zaman. Setelah beberapa waktu, summa ra'aitul mauta qad kharaju minal qubur. Saya kembali bermimpi. Bermimpi penghuni kubur keluar dari kuburnya. Rupanya orang ini mimpi orang mati terus, masya Allah. Mimpi orang mati terus. Ra'aitu al-mauta qad kharaju minal qubur yaltagituna kama tagaddam. Saya mimpi memang mereka di sana mengambil. Nah, ini kita, ya Allah, kita tidak tega kalau orang-orang terdekat kita mereka sampai memungut sesuatu yang tidak, masya Allah. Kirimkan kepada mereka tiap hari surat Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap hari, Allah bangunkan satu buah rumah di dalam surga. Kirimkan untuk orang-orang yang kita cintai. Suratul Ikhlas 3 kali kita baca seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Belum sedekah, belum lagi hadiah yang lainnya. Tiap hari kita hadiahkan kepada mereka. Sampai pada akhirnya fa'idha birrajul alladhi kan la yaltagit. Ternyata saya melihat lelaki yang tadinya, yang dulunya dia hanya duduk di atas kuburnya, tidak ikut memungut apa yang dipungut oleh orang banyak. Sar yaltagit. Ternyata masya Allah dia pun ikut memungut apa yang dipungut oleh orang banyak. Fastaygabtu wa ta'ajjabtu min dzalik. Saya pun langsung kaget dengan itu dan saya terbangun. Tsumma dhahabtu ila suq. Kemudian pagi harinya saya langsung ke pasar li ata'arrafa khabara waladih, agar saya mencari tahu tentang berita anaknya. Fawajadtuhu qad mat. Ternyata anaknya yang tadinya mengirimkan tiap saat pahala Al-Qur'an, ternyata anaknya telah meninggal dunia. Terputus. Dari karena itu nih, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, umur yang nantinya besok akan ditanya oleh Allah, bagaimana kau pergunakan umurmu, bagaimana kita menjawabnya di hadapan Allah. Apakah kita hanya menjawabnya kita pergunakan untuk mencari ini itu ABC? Untuk apa kita pergunakan? Kita mendengar bagaimana para ulama-ulama dahulu, para salaf dahulu, mereka mempergunakan habis usianya untuk Allah. Meskipun hanya beberapa persen dari kesempatan hidup mereka, mereka gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang mereka inginkan izzun la yanqadi, sudadun la yanqati', wa syarafun la yadhhab, wa majdun la yabla. Yang mereka inginkan kejayaan,
yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya, kemuliaan yang sesungguhnya, dan keagungan yang sebenarnya. Maka kuncinya cuma satu, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, berbagai macam Allah menjanjikan bagi orang yang taat kepadanya, innalladzina amanu wa amilus salihat inna la, taatlah engkau kepadaku. Jar bahasa kitanya Pak Asian ya maasiha, ibarat jar kuitan lawan anak maasiha munika maasi. Ya bena Adam ati'ni, wahai manusia taatlah kepadaku. Amla galbaka ghinan wa yadayka rizqan wa jismaka sihhatan. Ketika engkau taat kepadaku, apa yang kau dapatkan? Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan yang sebenarnya. Dipenuhi hati dengan kekayaan, karena yang kaya itu tidak bisa dilihat dari harta, tidak bisa dilihat dari luasnya rumah. Apa gunanya luas rumah tapi hatinya sempit? Tetap yang dia rasakan sempit. Tapi tidak sedikit ketika orang yang hatinya luas, Masya Allah, meskipun rumahnya sempit, dia tetap merasakan kebahagiaan dan kelapangan. Amla galbaka ghina, amla galbaka ghina, aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Satu, wa yadaika rizqa, dan saya akan penuhi tanganmu dengan rizki yang melimpah. Taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah ini maknanya Masya Allah luas. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya kemarin yang kita bicarakan, yaitu tentang sholat berjamaah. Wa jismaka sihhatan, dan aku akan berikan jasadmu kesehatan. Aku akan berikan kesehatan di dalam batang tubuhmu. Kuncinya apa? Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya orang yang gemar melakukan kebaikan selama di dunia, Bishr bin Harith al-Hafi, beliau mengatakan dhahaba ahlul khair bid dunya wal akhirah. Orang yang gemar melakukan kebaikan, dia mendapatkan di sana, pergi meninggalkan kita dengan mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan dan kemenangan yang besar. Limithli hadza falyamalil amilun. Nah, hendaknya dari karena itu hendaknya orang-orang beramal seperti apa yang mereka lakukan. Seperti apa yang mereka lakukan.